senantiasa hidup berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa batas untuk seluruh makhluk-Nya tanpa kecuali. Beliau mencintai seluruh ciptaannya tanpa batas, tidak pernah pakai syarat, tidak ada muatan. Beliau berbuat karena cinta semata. Oleh karena itu selayaknya kita mengaturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali diskusi kita malam ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kesadaran, pintu kedewasaan untuk menangkap pesan-pesan ilahi yang sebentar lagi akan disampaikan kepada kita semuanya. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya mengambil tema surat kuasa Tuhan, sekaligus juga tanda tangan Tuhan. Mungkin judul ini membingungkan kalau belum dijelaskan. Bagaimana Tuhan bisa memberikan surat kuasa? Bagaimana Tuhan membubuhkan tanda tangan pada surat kuasanya? Oleh karena itu, semoga kita diberikan kedewasaan untuk menangkap pesan dari judul ini, karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Karena sekarang ini begitu banyak orang-orang yang terbuka mulutnya, sementara masih tertutup kesadarannya, tertutup penglihatan kalbunya, mengatasnamakan Tuhan, membicarakan Tuhan, bahkan merasa sebagai wakil Tuhan. Tetapi sifat-sifatnya tidak mencerminkan kepribadian Tuhan. Atas dasar dorongan itu, maka malam ini kita mengusung judul ini. Semoga judul ini membawa kesadaran baru bagi kita semua, sehingga kita bisa mengerti tujuan hidup sekaligus juga arti dari kehidupan. Siapapun yang sudah bisa melihat kehidupan sebagai anugerah. Anugerah itu berarti berkah yang diberikan oleh Beliau Sang Maha Tinggi kepada kita, yaitu belas kasih-Nya, cinta kasih-Nya yang diberikan kepada kita tanpa muatan, tanpa syarat. Beliau tidak pernah berbuat kebaikan bergantung pada kebaikan kita. Beliau berbuat kebaikan atas dasar cinta, karena beliau adalah maha cinta, karena beliau adalah maha segalanya, tidak memiliki defisit ya cinta, sehingga beliau bertindak atas nama cinta, dan cinta itu bertindak tanpa syarat. Oleh karena itu, maka malam ini kita akan diskusi lebih dalam tentang hal ini. Para sahabatku, dimanapun para sahabat berada, beradalah di sana sepenuhnya, hadir di sini saat ini sekarang, karena waktu kita yang sesungguhnya adalah saat ini. Siapapun yang sudah bisa melihat kehidupan sebagai anugerah, siapapun yang sudah bisa melihat kehidupan sebagai berkah, apapun peristiwa yang terjadi, dia bisa menangkap pesan-pesan di balik peristiwa itu. Itulah orang yang dikategorikan sudah mencapai tujuan hidup. Dan orang yang sudah bisa melihat apapun sebagai anugerah dan terus mengembangkan anugerah di dalam kehidupannya, maka suatu saat dia akan sampai pada puncaknya anugerah. Sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi menyenangkan, penuh sukacita. Sehingga puncaknya ketika dia mencapai puncaknya anugerah, dia akan membagikan anugerah itu kepada siapapun yang membutuhkannya. Itu yang disebut dengan arti hidup. Jadi siapa orang-orang yang sudah menemukan arti hidup adalah mereka yang sudah bisa menjadi pembahagia bagi manusia yang lain. Menjadi pembahagia bagi makhluk yang lain. Dia tidak pernah ditakuti kehadirannya oleh makhluk apapun. Tumbuhan, hewan, semesta, termasuk juga manusia. Banyak sekali manusia yang pikirannya, tindakannya, perkataannya ya selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga kehadirannya menjadi sangat menakutkan bagi makhluk yang lain. Sementara dirinya sering mengklaim kalau dia itu memiliki sebuah keyakinan yang rahmatan lil alamin. Padahal dalam bergaul saja dia berkelompok, dalam bergaul saja dia berkotak, dalam bergaul saja dia
membatasi diri hanya pada kelompoknya. Menyampaikan ucapan-ucapan baik itu hanya pada kelompoknya saja yang dianggap sama dengan dia. Begitu dia melihat kelompok lain yang berbeda, maka rahmat itu tidak diberikan pada yang lain. Bagaimana dia bisa mengklaim sebagai rahmat lil alamin kalau kenyataannya memiliki sifat yang semacam itu? Itulah kenapa saya mengusung judul Surat Kuasa Tuhan dan Tanda Tangan Tuhan. Kita paham dalam kehidupan sehari-hari, surat kuasa itu memiliki legalitas kalau di dalamnya ada tanda tangan yang memberi kuasa. Sekali lagi, surat kuasa itu memiliki legalitas kalau di dalamnya ada tanda tangan yang memberi kuasa. Tentu saja tanda tangan Tuhan bukan seperti tanda tangan manusia. Karena bagi saya, tanda tangan Tuhan adalah bagaimana kepribadian Tuhan itu mewujud menjadi akhlak kita. Bagaimana kepribadian Tuhan itu mewujud menjadi sifat kita. Karena sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya secara spiritual, dia ini adalah percikan dari cahaya Tuhan. Manusia ini adalah ruh yang ditiupkan Tuhan. Jadi ruhnya Tuhan. Maka Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, ya, setelah aku sempurna menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia itu adalah ruhku. Bukan ruhmu, tetapi ruhku. Berarti bagian dari dirinya Tuhan. Makanya Tuhan yang tanpa batas itu sudah memberikan bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya disebut dengan ruh. Jadi jelas ruh itu adalah bagian dari dirinya Tuhan yang sedang dikaryakan di tubuhnya manusia. Oleh karena itu, maka tubuh manusia dengan daya yang ada di dalam dirinya itu menjadi wakil Tuhan. Menjadi penjaga bumi ini untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Makanya Tuhan di dalam Al-Quran mengatakan, Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah ada pada kamu. Jadi kita sering melihat, ya, kita sering merasakan bahwa seakan-akan tangan ini adalah tangan kita. Tapi Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah ada pada kalian. Tangan Allah ada di atas kalian. Jadi sebetulnya, ya, Yadullah, tangan ini bukan tangan kita pada hakikatnya, tapi tangannya Allah. Yang diberikan tangan ini, ya, dengan kesempurnaannya seperti ini, itu cuma manusia. Ada yang diberikan yang sama dengan manusia, yaitu monyet. Tetapi monyet tentu saja tidak memiliki kesempurnaan akal. Jadi yang diberikan ini itu cuma manusia, Makanya, ya, kalau saya sering mengatakan, kalau kita letakkan pakan ikan di pinggir kolam, tetapi pakan ikan itu tidak disentuh oleh tangan kita, maka pakan ikan itu tidak mungkin diambil oleh ikan. Karena ikan itu tidak mungkin bisa mengambil pakan ikan di pinggir kolam. Dia hanya bisa menyantap pakan ikan yang sudah ditabur di dalam kolam. Perlu cinta kasih, perlu belas kasih, perlu ada upaya dari manusia lewat tangannya untuk menyampaikan itu. Kalau ada tanaman, ya, ditaruh di pinggir sungai, ya, dan tanaman itu, ya, tidak diberikan air oleh tangan manusia, tentu saja karena tanaman tidak bisa mengambil air, dia tidak punya tangan. Tumbuhan tidak punya tangan, ikan juga tidak punya tangan. Mereka semua tidak punya tangan yang sesempurna manusia. Oleh karena itu maka tangan manusia itu menjadi tangan Tuhan. Tangan manusia ini diberikan kepada kita bukan hanya untuk kita, untuk manusia, tetapi tangan ini akan menjadi pelayan bagi makhluk yang lain. Itulah, ya, dengan tangan ini kemudian kita bisa memproduksi berbagai macam produk-produk teknologi, produk-produk yang lain yang bisa menunjang kehidupan. Di depan saya ada laptop, di depan saya ada kamera, di depan saya ada kursi, di depan saya ada ruangan. Itu kan sebetulnya hasil, ya, karya tangannya manusia. Dan tangan manusia ini adalah tangannya Tuhan sebetulnya hakikatnya. Oleh karena itu, maka manusia harus sadar bahwa sebetulnya dia itu, ya, oleh Tuhan diciptakan semata-mata untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, kebanyakan manusia malah justru lebih banyak mengumpulkan sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya. Dia lupa bahwa sesungguhnya dia diciptakan Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Para sahabatku, ya, sekali lagi surat kuasa itu, ya, tentu saja menjadi legal kalau ada tanda tangan Tuhan. Dan siapa orang yang boleh menyatakan diri memiliki kuasa dari Tuhan? Itulah yang akan kita perbincangkan malam ini. Tentu saja yang punya, ya, kewenangan untuk menyatakan saya mendapatkan kuasa dari Tuhan adalah mereka yang punya tanda tangan Tuhan. Dan mereka yang punya tanda tangan Tuhan adalah mereka yang sudah bisa menjelmakan kepribadian Tuhan di dalam dirinya.
Makanya Nabi Muhammad salah satu contohnya disebut dengan tahaluk bi akhlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah berarti dia itu memiliki sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah sudah mewujud menjadi sifat-sifatnya. Itulah orang yang dikategorikan sebagai pemegang kuasa Tuhan karena dia sudah memiliki tanda tangan Tuhan. Bagaimana cara kita memiliki kuasa Tuhan dan bagaimana cara kita bisa memiliki tanda tangan Tuhan? Inilah yang menjadi diskusi kita malam ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan merinci dulu beberapa hal. Yang pertama, yang namanya surat kuasa. Surat kuasa itu kan sebetulnya dokumen yang memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan atas nama pemberi kuasa. Jadi sekali lagi surat kuasa adalah dokumen yang memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan atas nama pemberi kuasa. Jadi orang yang dikuasakan tidak boleh melakukan perbuatan di luar pemberi kuasa. Jadi orang yang diberi kuasa tentu saja hanya boleh melakukan sesuatu sebatas yang dikuasakan kepada dirinya. Nah, itu yang pertama, ya. Apa yang dimaksud dengan kuasa? Kan kuasa itu adalah daya. Kekuasaan itu adalah kekuatan. Dalam bahasa Inggris, kuasa itu disebut dengan power. Atau sering disebut juga wewenang. Jadi sesungguhnya manusia itu ya diberi daya, kekuatan, power, wewenang oleh Tuhan ya semata-mata untuk menjalankan kepentingan Tuhan, bukan untuk menjalankan kepentingan dirinya. Sama seperti seorang pejabat ya. Kan sebetulnya ya pejabat itu punya kuasa karena diberi kuasa oleh rakyat. Karena pemegang kuasa tertinggi adalah rakyat. Jadi harusnya seorang pejabat itu hanya boleh melakukan sesuatu perbuatan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi, bukan atas nama kelompok. Jadi sungguh sangat aneh ya seorang pejabat yang dipilih oleh rakyat, yang diberi kuasa oleh rakyat, tapi dalam melaksanakan jabatannya dia melupakan rakyat. Harusnya selalu ingat ya kepada pemberi kuasa, karena dia itu memiliki kekuasaan, memiliki daya dan wewenang semata-mata karena diberi kuasa oleh rakyat, harusnya dia selalu mengingat pemberi kuasa. Sama seperti manusia ya, datang ke semesta ini kan diberi kuasa oleh Tuhan. Harusnya dia menjalankan ya pemberi apa yang kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Itu sebabnya dalam ajaran Islam itu ya ada pesan yang sangat penting yang disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah maka putus tidak menjadi amal. Jadi pekerjaan itu harus atas dasar basmalah. Basmalah ini bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya artinya adalah atas nama Allah. Jadi apapun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia harus atas nama Allah. Bukan atas nama ketakutan, bukan atas nama kecemasan, bukan atas nama kepentingan pribadi, bukan atas nama hawa nafsu, bukan atas nama yang lain. Begitu kita sudah mengatasnamakan yang lain selain daripada Allah, itu yang disebut dengan selingkuh kepada Allah. Dalam bahasa syariat sering disebut dengan syirik karena menduakan Allah, menduakan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir lebih jauh ya tentang diri kita masing-masing, apakah betul kesibukan kita dalam keseharian itu digerakkan oleh Allah atau digerakkan oleh ketakutan kita, digerakkan oleh keinginan kita, digerakkan oleh kecemasan kita? Karena saya mewawancarai begitu banyak orang. Begitu saya tanya, kenapa Anda bekerja di tempat ini? Jarang yang mengatakan saya bekerja di tempat ini karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Karena saya sedang diperankan oleh Allah untuk melayani orang yang butuh pelayanan sesuai dengan peran yang diberikan Allah kepada saya. Saya bekerja di bank karena saya diberi ilmu oleh Allah tentang perbankan. Lalu karena saya disertifikasi memiliki ilmu itu, maka saya punya kewenangan untuk menyampaikan pelayanan tentang perbankan. Jadi saya melayani orang-orang yang butuh layanan perbankan karena saya diperankan oleh Allah. Bukan karena saya ingin gaji, bukan karena saya ingin uang. Dan itu bukan tujuan. Uang, gaji, dan semua fasilitas itu hadiah dari semesta karena kita sudah memerankan diri sebagai pelayan di dalam kehidupan. Nah, itu yang dilupakan oleh manusia. Sehingga manusia jarang sekali membawa sifat-sifat Allah, kepribadian Allah ke dalam ya kegiatan kesehariannya. Nah, itulah sebetulnya penyimpangan yang menyebabkan manusia mengalami penderitaan dalam kehidupannya karena dia sudah keluar dari fitrahnya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kenapa kita harus taubat. Jadi taubat itu bahasa Arab artinya kembali. Kita harus kembali ke fitrah kita. Taubat itu bukan minta ampun sebetulnya. Dalam kehidupan syariat beragama, sering kita melihat
Orang itu kalau bertaubat malah minta ampun. Taubat dengan minta ampun sesuatu yang berbeda. Jadi sebetulnya taubat itu kembali. Minta ampun itu adalah dampaknya setelah kita kembali. Karena sebetulnya kalau kita sudah bertaubat tanpa minta ampun, kan sebenarnya kita sudah diampuni. Siapa yang sudah kembali kepada fitrahnya dengan sendirinya, maka dia akan diampuni. Jadi sebetulnya ya siapa yang bertaubat, maka dia akan diampuni. Jadi taubat itu sebetulnya bukan minta ampun, tapi taubat itu artinya adalah kembali ke dalam fitrahnya. Nah, kenapa harus kembali ke fitrah? Karena kebanyakan manusia menjalankan keseharian hidupnya, aktivitas hidupnya tidak digerakkan oleh Tuhan. Malah digerakkan oleh yang selain dari Tuhan. Digerakkan oleh ketakutannya. Saya pernah bicara dengan beberapa orang, termasuk juga kolega-kolega saya. Kenapa Anda bekerja di kantor? Jawaban mereka selalu saja, kalau saya tidak bekerja, maka saya kekurangan. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya uang. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya rumah. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya mobil. Kalau saya tidak kerja, bagaimana dengan cicilan saya? Jadi kesimpulannya yang menggerakkan dia bukan Tuhan, tapi ketakutan akan kekurangan. Nah, ketika kita digerakkan oleh ketakutan akan kekurangan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita akan kekurangan dan kekurangan secara terus-menerus. Para sahabat, ya, tentu saja kalau surat kuasa itu dibuat untuk mengalihkan kekuasaan kepada pihak lain. Jadi sebetulnya surat kuasa dari Tuhan, tanda tangan Tuhan, ya, itu berarti Tuhan ya mewakilkan itu kepada kita. Nah, untuk apa kemudian Tuhan melahirkan kita ke dunia? Tentu saja karena kita akan diutus oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya, ya, memayu hayuning bawono. Itu istilah leluhur kita, istilah Nusantara. Mewayu hayuning bawono artinya adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi kalau manusia merasa sebagai wakil Tuhan, manusia merasa sebagai kuasa Tuhan di bumi ini, harusnya tidak membuat kerusakan dong di muka bumi ini. Karena Tuhan itu adalah pencipta kehidupan. Tuhan itu bukan pembunuh kehidupan. Bagaimana manusia mewakili Tuhan sang pencipta kehidupan, tetapi dalam kesehariannya justru dia melakukan pembunuhan terhadap kehidupan. Banyak sekali ya manusia yang tega membunuh manusia yang lain. Banyak sekali manusia yang tega ya atas nama Tuhan, bahkan atas nama agama ya, menyakiti pihak lain. Yang diwakili katanya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi dalam pelaksanaannya malah justru dia menghancurkan pihak lain ya atas nama Tuhan dan agama. Bagaimana mungkin ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mewakilkan ya kuasanya kepada orang yang semacam itu? Jadi tanda tangan Tuhan yang sebenarnya adalah kepribadian Tuhan. Tanda tangan Tuhan yang sebenarnya adalah sifat-sifat Tuhan. Tanda tangan Tuhan yang sebenarnya adalah nama-nama Tuhan yang terjelma di dalam kepribadian dari manusia itu sendiri. Makanya ada 99 asmanya Allah. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, sampai Al-Asyabur. Nah itulah nama-nama Tuhan. Bukan berarti nama Tuhan 99, tetapi ya 99 nama itu sudah cukup ya. Sudah cukup kalau menjadi kepribadian kita, maka kita ya sudah bisa ya menjadi wakil Tuhan atau sudah menjadi kuasa Tuhan karena kita sudah punya tanda tangan Tuhan. Jadi tanda tangan Tuhan itu sebetulnya yang menyertakan ke dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Terserah kita mau nggak menyandang tanda tangan Tuhan atau tidak. Mau nggak kita mengikuti sifat-sifat Tuhan atau tidak? Mau nggak kita mengikuti kepribadian Tuhan atau tidak? Itulah sesungguhnya yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Mereka melakukan perubahan tidak keluar, tapi melakukan perubahan ke dalam dirinya sendiri. Dengan cara apa? Membubuhkan tanda tangan Tuhan di dalam dirinya. Ya, yaitu ya celupan Tuhan diberikan ke dalam dirinya. Sehingga dia memiliki kepribadian Tuhan. Itu yang saya maksud dengan surat kuasa Tuhan dan tanda tangan Tuhan. Para sahabatku, ya kita sering mengatakan bahwa kita ini hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, harusnya kita akan menghambakan diri kepada Allah. Apa yang terjadi? Manusia dengan keserakahannya malah justru menjadikan Allah menjadi hambanya. Karena Allah disuruh-suruh, Allah diatur-atur ya supaya mengikuti segala keinginan dirinya. Tuhan disuruh-suruh untuk mengatur segala keserakahan dirinya. Nah, bagaimana manusia yang semacam ini disebut dengan hamba Allah? Harusnya hamba Allah itu dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah, bukan mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan dirinya. Yang namanya hamba Allah kan harusnya seperti itu. Makanya Allah mungkin saja sering bingung kepada kita. Kita mengatakan hamba Allah, tapi yang terjadi Allah harus menghambakan diri kepada kita. Karena Allah diatur-atur oleh keinginan kita. Allah diatur-atur oleh kuasa kita. Bahkan kita mengatakan ada yang namanya doa mustajab, ada doa yang tidak mustajab.
Ketika keinginan kita dikabulkan oleh Allah, kita sebut mustajab. Ketika keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita sebut doa kita tidak mustajab. Sebetulnya tidak perlu ada klasifikasi mustajab atau tidak mustajab. Harusnya tidak perlu ada itu. Kalau kita bisa melihat Allah sebagai kebenaran, apapun peristiwa yang terjadi ke dalam kehidupan kita, lihatlah itu sebagai kebenaran. Di baliknya ada Allah. Tidak mungkin ada suatu peristiwa di dalam kehidupan yang tidak ada Allah di belakangnya. Makanya Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam sebuah hadis, jika kita melihat sesuatu tetapi tidak bisa melihat Allah di belakangnya, maka penglihatan kita itu batal. Jadi batalnya penglihatan kita karena apa? Karena kita melihat sesuatu tidak melihat Allah di belakangnya. Itu sebabnya salah benar, baik buruk itu penilaian kita. Nah, Allah itu tidak terjebak oleh salah benar, tidak terjebak oleh baik buruk, tapi Allah berada di antara keduanya, yaitu yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran tidak bergantung pada salah benar. Kebenaran tidak bergantung pada baik buruk. Kebenaran tidak bergantung suka atau tidak disukai. Kebenaran adalah kebenaran. Di antara cinta dan kebencian, Tuhan juga tidak meletakkan dirinya di antara dua kutub itu. Tuhan meletakkan dirinya sebagai kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, Tuhan pun tidak menempatkan diri di kedua kutub itu. Tuhan menempatkan diri sebagai keabadian. Di antara kehidupan dan kematian, dia adalah keabadian. Di antara kebencian dan cinta, dia adalah kasih sayang. Di antara benar dan salah, dia adalah kebenaran. Itulah cara Tuhan menempatkan dirinya. Maka disebut juga Al-Wasyid, ya. Beliau sebagai yang selalu menempatkan diri di titik tengah. Apa yang terjadi dengan manusia? Kebanyakan hanya mengikuti selera dirinya dalam keberpihakan. Ya, terjebak oleh dualitas secara terus-menerus. Tetapi anehnya, dia mengatakan seakan-akan dia memiliki kuasa dari Tuhan. Seakan-akan dia memiliki surat kuasa dari Tuhan. Seakan-akan dia memiliki tanda tangan dari Tuhan. Para sahabatku, ya tentu saja kalau Tuhan itu pencipta kehidupan, maka yang disebut dengan manusia yang memiliki kuasa Tuhan, manusia yang memiliki tanda tangan dari Tuhan, tentu saja dia yang terus-menerus memelihara kehidupan ini. Tidak merusak semesta, tidak mengganggu keseimbangannya, menebarkan cinta kasih kepada semesta seperti Tuhan menebarkan cinta kasihnya. Makanya dalam sebuah ayat Quran, ya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Tuhan itu mengatakan kepada kita, mekanisme perbuatan baik harus dilakukan sebagaimana Tuhan melakukannya kepada kita. Tuhan melakukan kebaikan tanpa syarat. Tuhan melakukan kebaikan kepada kita tanpa muatan. Tuhan melakukan kebaikan kepada kita tanpa bergantung kebaikan kita. Karena Tuhan adalah Sang Maha Cinta, melakukan kebaikan kita atas nama cinta, bukan atas nama kepentingan pribadinya. Oleh karena itu maka ya banyak sekali dalam kitab suci ya kata-kata khalifah. Jadi manusia ini dinyatakan dalam kitab suci dan banyak ayatnya dinyatakan sebagai khalifah. Apa sebenarnya khalifah itu? Tentu saja khalifah itu bukan penguasa di muka bumi, tapi khalifah itu adalah penjaga di muka bumi. Penjaga, kalau penjaga adalah wakil Tuhan, karena Tuhan sang pencipta kehidupan, tentu saja yang namanya khalifah tidak mungkin merusak kehidupan. Yang namanya khalifah tentu saja menjaga kehidupan. Kalau menjaga kehidupan tentu saja tidak merusak. Menjaga kehidupan tentu saja tidak membunuh. Para sahabat, semua makhluk di semesta ini punya keinginan yang sama untuk bahagia. Apapun itu. Tumbuhan ingin bahagia, hewan ingin bahagia. Sama, setiap makhluk di semesta ini ingin bahagia. Jadi ketika manusia mengatakan diri sebagai khalifah dan dia mengatakan diri sebagai penguasa, itu salah kaprah. Karena begitu mengatakan diri sebagai penguasa, dia mengeksploitasi makhluk yang lain untuk kepentingan pribadinya. Bahkan membunuh dan menyakiti makhluk lain untuk kepentingan pribadinya. Lalu atas nama Tuhan dan agama, bagaimana mungkin dia menjadi wakil Tuhan? Bagaimana mungkin dia menyandang tanda tangan Tuhan kalau manusia yang semacam itu? Dan saya yakin manusia yang menyandang tanda tangan Tuhan, yang menyandang kuasa Tuhan, tentu saja dia membawa cinta kasih Tuhan. Dia membawa belas kasih Tuhan. Dia menjadi sumber cinta dalam kehidupan ini bagi semesta. Bukan menjadi sumber kerusakan bagi semesta. Oleh karena itu maka tugas kita dalam kehidupan ini adalah menata diri. Ya, yang pertama menata diri ke dalam, yang kedua menata diri keluar. Menata diri ke dalam tentu saja dibutuhkan seorang guru. Disitulah peran para rasul. Disitulah peran para utusan yang yang diutus Tuhan secara khusus ke semesta ini untuk menyadarkan jiwa-jiwa yang lemah. Kenapa? Untuk meniti ke dalam diri. Nah, meniti ke dalam diri diperlukan seorang guru tentu saja, ya. Karena apa? Seorang guru ya yang menjelma sebagai manusia dibutuhkan untuk mengantarkan diri kita agar menemukan guru yang sebenarnya dalam diri kita.
Maka siapapun yang sudah menemukan guru di dalam dirinya, yang disebut dengan guru sejati yang tiada lain adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan selalu ya mengikuti bimbingan gurunya. Itu yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Jadi kalimat sami'na wa ata'na itu tidak sembarangan para sahabat. Sami'na wa ata'na itu ya, aku mendengar dan aku taat, itu hanya berlaku untuk mengikuti guru sejati yang ada dalam diri kita, yang disebut dengan hati nurani. Dan siapapun yang selalu mengikuti hati nuraninya, maka dia akan selamat dalam kehidupannya. Itulah sesungguhnya guru sejati kita. Dan untuk mengantarkan kita pada guru sejati kita, kita harus mengenali jati diri kita. Untuk mengenali jati diri kita, suka atau tidak suka, dibutuhkan peran daripada guru manusia yang akan mengantarkan kita untuk meniti ke dalam diri. Yang kedua, menata diri keluar. Menata diri keluar artinya adalah ya, kita bisa melihat bahwa setiap ruang, waktu dan peristiwa itu semua adalah sebagai fasilitas belajar. Setiap ruang adalah ruang belajar. Setiap waktu adalah waktu untuk belajar. Setiap peristiwa adalah guru yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan pembelajaran yang semestinya. Setiap peristiwa adalah kurikulum yang dirancang semesta sesuai dengan data karma kita yang akan mengantarkan kita untuk menyelesaikan 3 hal. Yang pertama, untuk melunasi karma kita. Yang kedua, untuk meluruskan jalan bengkok kita. Yang ketiga, untuk menyelesaikan pekerjaan kita yang belum selesai. Itulah yang menyebabkan manusia lahir, dan lahir lagi dalam rangka untuk menyempurnakan kedewasaan dirinya. Siapa orang yang sudah dewasa itu? Tentu saja kedewasaan bukan hadiah. Kedewasaan bukan warisan. Kedewasaan adalah sesuatu yang dibangun oleh kita sesuai dengan ketekunan dan keikhlasan kita untuk membangunnya. Jadi para sahabat, di semesta ini ada 3 hal. Satu ada ruang, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada peristiwa. Ruang, waktu itu adalah fasilitas untuk terjadinya peristiwa. Setiap ruang menjadi ruang belajar bagi kita. Setiap waktu adalah waktu belajar bagi kita. Dan setiap peristiwa itu adalah guru-guru kita. Banyak yang mengabaikan peristiwa tidak sebagai guru. Malah peristiwa dianggap sebagai sesuatu yang sering diberi judul, kadang-kadang musibah, kadang-kadang berkah. Itulah kesalahan kita. Ya, musibah dan berkah itu bukan dari Tuhan. Musibah dan berkah itu adalah judul-judul yang diberikan oleh kita sendiri. Begitu kita mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan kita, kita sebut berkah. Begitu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, disebut musibah. Padahal di belakang musibah dan berkah, mungkin saja ada kebenaran. Suka atau tidak suka, kebenaran adalah kebenaran. Tidak bergantung kepada suka atau tidak kita suka. Jadi para sahabatku, ya, menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar selalu selaras dengan fitrahnya, itulah sesungguhnya ya surat kuasa kita. Itu sesungguhnya tanda tangan Allah pada diri kita. Itu yang sering dilupakan oleh manusia. Oleh karena itu maka manusia di dalam kehidupan ini diutus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan mengutus kita ke semesta ini tentu saja untuk menata semesta ini, ya. Tuhan mengutus kita ke dunia untuk mengurusi dunia. Maka untuk mengurusi dunia kita diberi bekal oleh Tuhan, yaitu sifat-sifat Tuhan. Nah, banyak yang salah kaprah. Kita datang ke dunia malah ngurusi yang lain, ya, bukan ngurusi dunia. Kita datang ke dunia ini untuk mengurusi dunia. Lalu supaya kita benar mengurusi dunia, kita diberi oleh Tuhan sifat-sifat Tuhan yang menjelma dalam ruhku yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri kita. Jadi sebetulnya sifat-sifat Tuhan itu sudah diwariskan kepada kita. Cuma sifat-sifat itu tidak berkembang dalam diri kita. Kenapa tidak berkembang? Karena karunia yang diberikan Tuhan itu tidak dikembangkan oleh kita. Akibatnya kita tidak mengerti ya bagaimana cara membagikan karunia itu. Sehingga banyak manusia tidak mengerti arti hidup. Makanya saya mengatakan 3 hal. Yang pertama adalah tujuan hidup. Siapa yang sudah mencapaikan tujuan hidup? Ya tentu saja yang sudah bisa melihat karunia Tuhan dalam hidup. Siapa yang sudah bisa ya menyelesaikan pekerjaan hidup, ya tentu saja mereka yang sudah berhasil mengembangkan semua karunia Tuhan yang diberikan pada dia dalam hidup. Dan siapa yang sudah mencapai arti hidup? Mereka yang sudah membagikan semua karunia yang sudah dikembangkannya dalam kehidupan ini kepada mereka yang membutuhkan karunia itu. Itulah sesungguhnya ya. Makanya saya sering mengatakan kepada para sahabat ya, tidak ada dalam kehidupan ini yang bukan pemberian Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa memberi kepada orang lain karena kita lupa bahwa semua yang ada di tangan kita adalah pemberian. Dan saat kita melakukan pemberian, sesungguhnya kita tidak pernah memberikan pada siapapun. Kita memberikan pemberian kepada diri kita sendiri. Semua pemberian adalah untuk kita sendiri. Semua pemberian ujungnya adalah untuk kita sendiri. Tidak ada orang lain yang diberi. Bahkan sesungguhnya pemberian pun tidak ada. Yang diberi pun tidak ada. Yang memberi tidak ada, yang diberi tidak ada. Karena semua adalah Dia. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ya selain Dia. Yang mana yang bukan Dia? Ya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada
kesadaran yang semacam itu yang sangat luar biasa. Para sahabat, ya, bagaimana kita bisa memiliki sifat-sifat Tuhan? Sebenarnya sifat-sifat Tuhan itu sudah diberikan pada saat ditiupkan Ruhku ke dalam diri kita. Lalu kenapa sifat-sifat itu kemudian hilang dari diri kita? Nah, sifat-sifat itu hilang dari diri kita karena kita di dalam kehidupan ini lebih banyak menjadikan pikiran sebagai majikan kita, bukan kesadaran sebagai majikan kita. Saya sering mengatakan bahwa pikiran adalah majikan yang sangat berbahaya, tetapi pikiran adalah pelayan yang sangat bagus. Karena majikan yang paling bagus bagi kita adalah kesadaran kita, dan kesadaran pasti berhubungan dengan jiwa. Jiwa berhubungan dengan Tuhan dan Rasul-Nya. Maka jiwa harus selalu bisa mengakses Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Harus ada tawasul. Harus ada keterhubungan antara jiwa dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu yang membuat sifat-sifat Tuhan tidak akan pernah lepas dari dirinya. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya yang namanya manusia secara hakikat adalah makhluk cahaya. Yang namanya makhluk cahaya berarti dalam diri kita ada cahaya. Tugas kita di semesta ini adalah menebarkan cahaya ke dalam semesta, bukan menebarkan kegelapan. Banyak sekali, mohon maaf ya, manusia yang mengatasnamakan dirinya Tuhan, kemudian merasa punya kuasa dari Tuhan, merasa punya tanda tangan dari Tuhan, tetapi dalam prosesnya malah justru menebarkan kegelapan. Fitnah, hoax, kebencian, dan lain sebagainya. Apalagi penindasan pada orang lain. Karena perbedaan keyakinan, sebetulnya itu bukan cahaya yang ditebarkan, itu adalah kegelapan. Bagaimana mungkin manusia sebagai makhluk cahaya, tetapi dalam kehidupannya malah justru menebarkan kegelapan? Kan sesungguhnya sangat aneh. Jadi siapa yang disebut dengan manusia penerima kuasa Tuhan? Siapa yang disebut dengan manusia penerima tanda tangan Tuhan? Tentu saja mereka yang sadar bahwa sesungguhnya dirinya adalah makhluk cahaya. Yang namanya makhluk cahaya tugasnya adalah menyebarkan cahaya, bukan menyebarkan kegelapan. Siapapun yang menyebarkan kegelapan karena ketiadaan cahaya dalam dirinya. Nah, ketiadaan cahaya dalam dirinya itu yang disebut dengan kegelapan. Makanya aneh kalau manusia menyebarkan kegelapan. Para sahabat, fitnah, hoax, kebencian, ya, bahkan penindasan, bahkan penjajahan, bahkan ya membenci orang lain karena berbeda dengan kita. Sesungguhnya kita sudah menebarkan kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa dilawan oleh kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan oleh cahaya. Makanya orang-orang yang berkesadaran tidak pernah ya melawan kegelapan dengan kegelapan. Dia lawan kegelapan dengan cahaya. Seperti itu Allah yang mengajarkan kepada kita. Allah selalu menebarkan cahaya kepada kita. Para sahabat, ya. Jadi manusia itu adalah tangannya Allah. Kalau manusia tangannya Allah, berarti manusia sebelum bertindak harus tanya dong kepada Allah. Apa sesungguhnya tugasku di semesta ini? Harusnya begitu, ya. Karena tidak mungkin ya ciptaan ya diciptakan oleh pencipta kecuali untuk menyenangkan penciptanya. Tidak mungkin ciptaan diciptakan oleh pencipta kecuali untuk menyenangkan penciptanya. Tidak mungkin ciptaan diciptakan oleh pencipta untuk menyenangkan ya ciptaan, hanya digunakan untuk menyenangkan penciptanya. Oleh karena itu, para sahabat, siapa yang ya memiliki kuasa di semesta ini sebagai pemilik kuasa Tuhan, dan siapa yang di semesta ini memiliki tanda tangan Tuhan adalah mereka yang selalu ya selalu sadar bahwa ya di dalam dirinya ada Tuhan, dan dia harus bertindak sesuai dengan kepribadian Tuhan yang ada dalam dirinya. Nah, orang yang semacam itu tidak akan terjebak oleh dualitas. Karena Tuhan tidak terjebak oleh dualitas. Jadi kalau dalam kehidupan kita masih terjebak oleh senang, tidak senang, benci, cinta, seperti itu, ya sifat-sifat dualitas, sesungguhnya kita belum memiliki kepribadian itu. Otomatis ya, kita jangan lalu mengklaim seakan-akan kita sebagai pemegang surat kuasa Tuhan. Barangkali itu ya sebagai prolog dari saya, dan saya sangat senang sekali kalau malam ini kita banyak berdiskusi ya tentang ini, terutama merefleksi diri apakah betul kita ini ya pemegang kuasa Tuhan, apakah kita ini betul yang memiliki tanda tangan Tuhan? Tentu saja kita harus tanya pada diri kita. Saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Qur'an yang sangat saya kagumi. Mohon izin ya, saya akan share sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang sangat saya kagumi. Ayat ini sangat luar biasa kalau bagi saya, ya. Sangat luar biasa bagi saya. Ya, ini ayat ini cerita tentang celupan Tuhan. Jadi saya akan tampilkan dulu ayatnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah, ya. Mohon izin kalau saya menampilkan ayat, ya. Bukan berarti karena saya sedang mempengaruhi para sahabat yang lain untuk berkeyakinan dengan saya, tidak, ya. Ini adalah kebenaran dan semoga saya bisa menjelaskan secara saintifik, secara universal sehingga ayat ini dipahami secara secara universal. Baik, saya akan tunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 138.
Ini ayat ini sangat saya kagumi sejak saya mempelajari spiritual. Ayat ini tidak pernah saya lupakan ya, karena ini sangat mendasar sekali. Ini adalah ayatnya, dan mohon maaf saya akan perbesar dulu supaya kelihatan di layar monitor para sahabat. Baik, sudah kelihatan ya ayat yang sudah saya share di grup. Ya, mohon maaf di Zoom ya. Ini ayatnya sangat luar biasa kalau bagi saya. Sibgot Allah. Jadi sibgoh itu artinya celupan ya. Sibgot Allah itu adalah celupan Allah. Sibgot Allah. Waman ahsanu minallahi sibgoh. Dan siapa yang lebih baik ya celupannya daripada Allah? Ini sebuah pertanyaan. Waman ahsanu minallahi sibgoh. Wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi ini cerita tentang celupan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang celup-mencelup ya, biasanya di dunia industri ya, kain, batik itu kan ada celup-mencelup ya. Jadi kalau batik itu dicelup, maka dia akan memiliki sifat seperti sifat dari yang mencelupnya. Jadi kalau batik misalnya asalnya kain itu warna putih, begitu dicelupkan ke dalam pewarna warna merah, maka dia akan memiliki warna merah. Asalnya warna putih dicelupkan kepada pencelup yang berwarna biru, maka dia akan menjadi warna biru. Jadi sebetulnya Allah sedang berbicara tentang celupannya Allah. Bagaimana cara Allah mencelup kita? Ya tentu saja, ya cara Allah mencelup kita hanya bagi mereka yang mau dicelup. Mereka yang selalu menghindar saat mau dicelup oleh Allah, tentu saja tidak akan mendapatkan celupan Allah. Jadi siapa sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan celupan Allah? Adalah mereka-mereka yang mau menyatukan dirinya dengan Allah. Saya pernah membuat judul di YouTube itu ya, judulnya Orang Bodoh Mencari Tuhan, Orang yang Berakal Menyadari Tuhan. Nah, orang yang menyadari Tuhan sebenarnya orang yang menyadari kalau dia bersama Tuhan. Bahkan dia menyadari kalau dirinya berada dalam tubuhnya Tuhan. Jadi sebetulnya dia sudah berada dalam celupannya Allah. Tinggal dia membuka hijab antara dirinya dengan Allah. Maka begitu hijabnya dibuka antara dirinya dengan Allah, maka celupan Allah akan masuk ke dalam dirinya. Maka dengan demikian sifat-sifat Allah yang hilang dari dirinya akan kembali menjadi muncul. Maka dia menjadi memiliki kepribadian Allah kembali. Itulah yang disebut dengan tahaluk bi akhlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, itulah para sahabat barangkali sebagai prolog dari saya. Saya senang sekali kalau kita bisa berdiskusi malam ini. Terima kasih untuk para sahabat yang mau menyampaikan pendapat, pertanyaan, sharing. Saya beri kesempatan untuk raise hand. Saya akan tanggapi secara langsung. Baik, sudah ada Pak Budi di layar sudah kelihatan raise hand ya. Silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Terima kasih mendapatkan kesempatan lagi untuk mengajukan beberapa hal yang ingin kami tanyakan ke Ayah Guru. Satu mungkin Ayah Guru mengenai hasil Ayah Guru pernah beberapa waktu yang lalu memberikan bahwa hasil kerja orang-orang pencipta itu adalah automatically mereka itu dengan motivasi mencari ridha Allah walaupun tidak membaca bismillah. Tapi tadi Ayah Guru menekankan sekali harus dengan nama Allah. Mungkin saya cuman lebih ingin menegaskan aja sebetulnya apakah mereka-mereka yang sudah mempunyai karya-karya besar itu sudah pada prinsipnya Ayah Guru menghargai mereka dan kita semua menghargai mereka karena pasti motivasinya dengan atas nama Allah untuk perkembangan peradaban kehidupan di dunia ini. Itu satu, Ayah Guru. Kedua, mengenai doa, Ayah Guru. Kenapa Ayah Guru menyebut kalau berdoa itu seakan-akan mengatur-ngatur Allah, menyuruh-nyuruh Allah, atau bahkan memerintah Allah. Padahal kalau saya nggak salah, saya nggak gitu hafal, tapi ada ayat yang Allah meminta kita untuk memohon kepada Allah kalau ingin meminta pertolongan. Nah, mungkin doa itu lebih banyak memohon, minta pertolongan atau minta apa yang diinginkan. Nah, jadi mungkin konsepnya agak berbeda, bukannya keinginan mengatur Allah, tapi memohon sesuai dengan Allah juga. Di Al-Fatihah juga ada mungkin Allah tempat meminta atau minta pertolongan, kira-kira gitu. Yang ketiga, dalam penyampaian Ayah Guru tentang surat kuasa Tuhan dan tanda tangan Allah ini, tanda tangan Tuhan ini,
sebetulnya dalam kenyataan kehidupan saat ini atau sekarang ini yang dimaksud yang tidak mendapatkan surat kuasa Tuhan dan tidak dapat tanda tangan Allah sehingga tidak pantas dia untuk mewakili Allah itu yang konkretnya di siapa sih gitu. Kita kayaknya ini tersirat sekali gitu. Kelanjutannya untuk berikutnya, maaf saya agak panjang, banyak sekali yang kita mau tanyakan. Mengenai khalifah, bahwa khalifah itu adalah wakil Allah di muka bumi ini, bukan penguasa. Nah ini banyak kita salah paham, kekhalifahan arahnya ada kekuasaan, padahal itu adalah bagaimana kita bisa sepenuhnya mewakili Allah di muka bumi ini sesuai dengan keinginan Allah. Ya, jadi mungkin ini juga orang-orang yang salah kaprah mungkin sebetulnya tidak mendapatkan surat kuasa Allah, tapi sudah menyatakan bahwa mendapatkan kuasa Allah gitu. Nah, ini Ayah Guru juga mengenai berikutnya ya, Ayah Guru. Semua orang ingin bahagia. Apakah hal ini juga termasuk mewujudkan sifat-sifat Allah? Karena ujung-ujungnya kalau ingin bahagia kan akhirnya banyak berdoa. Banyak berdoa, Ayah Guru menyatakan bahwa ini ininya arahnya ke banyak mengatur-ngatur Allah gitu. Padahal sebetulnya minta kebahagiaan seperti Ayah Guru selalu atau kita semua ingin berdoa semuanya berbahagia gitu Ayah Guru. Sementara ini dulu sebetulnya masih 2 kali lipat dari yang ingin saya tanyakan, nanti terlalu banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Ini diborong ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dan mohon bersabar ya untuk sahabat yang lain yang sudah raise hand. Mohon bersabar supaya tidak salah paham ya. Saya senang ditanya, dengan ditanya maka ada kata-kata bijak dari Lao Tse. Bertanya itu hanya kelihatan bodoh 5 menit, tetapi pintar seumur hidup katanya. Dan orang yang tidak bertanya itu bodoh selamanya. Jadi saya senang ya. Dan saya sangat menghormati pertanyaan, karena orang yang bertanya itu cuma kelihatan bodoh 5 menit. Setelah 5 menit ya menjadi pintar, seumur hidup. Baik ya, yang pertama saya sering mengatakan bahwa ya kan gini Pak Budi. Ada orang yang membaca bismillah terus-menerus, tetapi nggak ada karyanya. Tapi ada orang yang tidak baca bismillah, tapi banyak karyanya. Sebenarnya dari situ awalnya. Karena sekarang ini kita terjebak oleh, mohon maaf ya, oleh kata-kata. Jadi kesolehan itu dilihat dari kemampuan melafalkan kalimat-kalimat tertentu yang dianggap suci. Padahal sebetulnya Nabi Muhammad sendiri mengatakan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Dan saya percaya sekali bahwa ya semua karya yang dirasakan sebagai karya yang bermanfaat dalam hidup, itu saya kira tidak ada karya yang bukan buah cinta. Makanya cinta itu sebenarnya bukan rasa perasaan, tapi cinta itu adalah the power. Cinta itu adalah kekuatan positif yang diberikan Tuhan pada setiap manusia. Sekali lagi, cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan, bukan seperti rasa perasaan Pak Budi dengan istri, bukan. Cinta yang saya maksud lebih luas dari itu. Makanya si Ronda itu ya menulis buku The Power yang isinya adalah membahas tentang cinta sebagai kekuatan. Mari kita lihat sekarang contohnya Pak Budi. Ya, mungkinkah ada laptop di hadapan kita? Ya, kalau tidak ada para penemu hukum-hukum fisika, mungkinkah ada karya yang semacam ini? Dan karya yang semacam ini kan memerlukan ketekunan, memerlukan ruang, memerlukan waktu, memerlukan knowledge, memerlukan riset yang berulang-ulang. Orang menemukan semikonduktor, orang menemukan superkonduktor, orang menemukan konduktor, itu lewat riset yang sangat panjang. Dan saya berani mengatakan itu karena saya sebagai saintis. Kalau saya tidak punya kesabaran di laboratorium, saya juga tidak bisa mengkarakterisasi suatu bahan. Karakteristik sifat listriknya, sifat magnetnya, dan lain sebagainya. Sampai bermuara menjadi sebuah karya. Seperti sekarang nih. Komputer kita ini kan sebetulnya isinya semikonduktor. IC namanya, Integrated Circuit. Ini buah karya yang tidak mungkin bisa mewujud kalau tidak ada cinta di dalamnya. Dan bukankah cinta itu adalah kekuatan positif? Bukankah kekuatan positif adalah Tuhan? Jadi saya yakin ya, orang menciptakan pesawat, orang menciptakan radio, orang menciptakan televisi, kan sebetulnya semua niat penciptaan itu adalah untuk kesejahteraan manusia. Bagaimana kita bisa menjudge mereka gara-gara tidak mengucapkan kalimat yang Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab misalnya?
Lalu kita menjudge mereka itu kemudian tidak mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Dan buktinya semua pencipta mendapatkan berkah loh dalam kehidupannya. Bagaimana Bill Gates ya dengan olok-olok temannya waktu dia masih kuliah, ketika dia memikirkan nanti suatu saat ya, saya akan melihat ciptaan saya ada di meja semua orang di seluruh dunia. Saat itu mimpi ya, dan diolok-olok ke teman-temannya. Tapi seorang yang visioner tidak pernah ya berhenti dengan olok-olok temannya. Dan ternyata mimpinya menjadi kenyataan. Sekarang di hadapan saya ada laptop, dan laptop digerakkan oleh suatu sistem. Dan sistem itu adalah yang diciptakan oleh Microsoft, salah satunya. Betul? Nah, itu kan cinta sebetulnya, cinta. Karena dia ingin memberikan ingin memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin memberikan catatan bahwa jangan kita mengatakan kalau kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ya kita mengatakan sudah soleh, padahal sebetulnya baru sebatas ucapan. Nah, sementara kita mengklaim orang lain yang tidak membaca itu, lalu mengatakan dia tidak ada gunanya. Padahal kenyataannya hidup kita pun sekarang didominasi oleh karya-karya manusia yang kreatif, bukan Pak Budi? Ya. Pak Budi tidak bisa pakai kacamata loh. Dan tidak bisa digeser bayangan Pak Budi ke titik yang tepat sehingga Pak Budi bisa melihat tulisan kalau Pak Budi tidak punya kacamata. Dan kacamata itu karya orang-orang yang menekuni bidang optik, Pak Budi. Bagaimana dia menciptakan kacamata yang bisa memindahkan bayangan tepat ya, sehingga ada ukuran kacamata dengan ukuran dioptri. 1 dioptri, 2 dioptri, 3 dioptri, min 1 dioptri, sehingga kita mengenal yang namanya -1, -1,5. Kan sekarang bahkan Pak Budi ya, kalau Pak Budi pergi ke toko kacamata, ya cuman disuruh sudah tidak dilihat lagi, disuruh lihat huruf A, huruf P, huruf C, udah gak gitu lagi ya. Dengan dilihat saja pakai kamera, itu kamera sudah bisa mendeteksi Anda ini cacat matanya di mana. Apakah miopi atau presbiopi, itu kan sains. Dan sains itu buah cinta Pak Budi. Sains itu buah cinta. Dan buah cinta itu pasti karena di dalamnya ada Sang Maha Cinta, adalah Tuhan. Jadi oleh karena itu ya untuk kita, saya cuma mengingatkan, jangan merasa soleh sendiri karena kita membaca kalimat itu. Nah, bahkan mohon maaf Pak Budi, banyak kan yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam ceramah-ceramah agama. Bahkan isinya menghujat orang lain. Bagaimana Tuhan yang Maha Kasih kemudian mengizinkan dia ya mulutnya menghujat orang lain? Kan menurut saya itu harus disadari. Jadi saya sedang berbicara dalam bahasa akhlak ya. Jadi kalau kita mengatakan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ayo dong, Tuhan itu Maha Pencipta. Ayo kita menjadi pencipta. Tuhan itu pencipta kehidupan. Jaga kehidupan ini. Coba kalau hutan dijaga, tidak dirusak, kan kita tidak kekurangan oksigen, Pak Budi. Dan hari ini kita kekurangan oksigen karena apa? Paru-paru dunia dirusak oleh keserakahan manusia. Hanya untuk ya kesenangan semata. Dan kita melupakan dunia ini ya untuk anak cucu kita ke depan. Itu maksud saya dengan kalimat kenapa saya sering mengatakan bahwa ya para pencipta ini ya melakukan sesuatu atas nama cinta. Dan tidak ada karya di dunia ini kalau tidak ada cinta, Pak Budi. Bahkan Pak Budi sendiri bisa lahir ke semesta bukan ke atas nama cinta. Karena ayah ibu Pak Budi berpelukan. Kalau pukul-pukulan kan tidak mungkin ada Pak Budi. Bukankah itu cinta? Menurut saya itu adalah Rahman dan Rahim. Tidak ada kata-katanya, tapi itu mewujud menjadi kenyataan. Saya sedang berbicara fakta, bukan berbicara kata-kata. Ya, saya sebetulnya mohon maaf ya, gregetan ya. Banyak orang yang berbicara kebaikan, tetapi tidak melakukan kebaikan. Sekarang saatnya kita stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Di kiri kanan kita ini begitu banyak ya orang yang butuh pertolongan kita. Lalu kita terdiam saja. Banyak ya orang yang mengklaim dirinya atas nama Tuhan, atas nama agama, tetapi tetangganya kelaparan dia diam saja. Dia pergi umroh, dia pergi haji, ibunya dititipkan di panti asuhan. Banyak Pak Budi. Bagaimana dia mengatakan atas nama Tuhan dan agama? Dan saya kira pergi umroh, pergi haji, pasti mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Naik bis aja pakai baca bismillah kok. Apalagi lagi umroh. Setiap naik bis pasti pakai bismillah. Apakah begitu bismillah? Saya ini meluruskan kalimat bismillah ini lebih tepat lagi. Maka Nabi Muhammad mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u basmalah fahu akto. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, maksud saya bukan ucapan. Yang pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Tuhan. Itu yang saya maksud, bukan sekedar ucapan. Dan saya juga tidak alergi dengan orang mengucapkan itu, karena saya juga biasa mengucapkan kalimat itu. Tetapi belajar bertanggung jawab dengan kalimat itu. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Budi yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai doa. Inilah sebetulnya, kita ini mempersepsi sesuatu tidak pernah memahami asal-usul katanya. Dalam bahasa Arab, tidak ada arti doa itu permohonan. Tidak ada arti doa itu mengatur.
Tidak juga arti doa itu adalah meminta. Doa itu Pak Budi, arti yang sebenarnya adalah undangan. Doa itu artinya adalah undangan, ajakan. Ud'u ila sabili rabbika, itu bahasa Quran. Undanglah Tuhan, undanglah manusia ke jalan Tuhan. Jadi memang ada di Quran kata-kata, ya, kata-kata begini, ud'uni astajib lakum. Itu yang diterjemahkan, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Itu yang salah terjemahannya, bukan salah ayatnya. Ud'uni astajib lakum, itu artinya siapa yang mengundangku maka aku akan datang pada undangannya. Itu arti yang sebenarnya begitu. Bukan siapa yang meminta kepadaku aku akan memberi. Kan kenyataannya tidak setiap permintaan kita diberikan. Ada yang merengek-rengek sampai sekarang minta sepeda motor tidak dikasih. Dan bahaya sekali ayat itu kalau diterjemahkan, siapa yang meminta kepadaku akan memberinya. Kenyataannya Allah tidak pernah memberi semua yang kita minta. Bukankah itu sebuah fakta? Makanya coba terjemahan lebih semut lagi sesuai dengan etimologi bahasanya. Ya, kan Allah mengatakan ayatnya seperti ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Tuhan, katakanlah aku dekat, qarib. Uji budak wata da'i idadaan. Ya, siapa yang mengundangku, maka aku akan menghadiri undangannya. Tapi satu kata Allah, wal yastajibuli. Maka dia harus memenuhi ya visiku, harus memenuhi misiku. Jadi sebetulnya doa sendiri arti yang sebenarnya bukan permintaan. Doa sendiri arti yang sebenarnya adalah undangan. Jadi Allah itu lebih suka diundang Pak Budi daripada disuruh-suruh. Sertakan Allah. Makanya pelajaran tauhid yang sebenarnya itu pertama lillah, lakukan sesuatu karena Allah. Yang kedua billah, sertakan Allah. Makanya ada kata-kata bijak yang sering saya sampaikan di kajian-kajian saya. Siapa yang turun tangan, maka Allah akan angkat tangan. Siapa yang angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Nah, itu yang disebut dengan melampaui kecerdasan yang terbatas, itu pikiran. Saya mengalami banyak hal. Ketika kita bisa melampaui pikiran yang terbatas, kita akan mendapatkan kecerdasan yang tanpa batas. Begitu kita sudah angkat tangan, Allah akan turun tangan. Artinya apa? Artinya kita percaya ada kuasa yang lebih besar daripada sekadar kemampuan kita sendiri. Nah, disitulah ya kita mengundang Allah. Disitulah kita menyertakan Allah. Allah ingin disertakan. Allah ingin disadari kehadirannya. Gitu. Bagaimana mungkin Pak Budi kita yang tidak tahu lalu mengatur-ngatur Allah yang Maha tahu? Bagaimana mungkin kita yang tidak tahu lalu mengatur-ngatur Dia yang Maha tahu? Toh kenyataannya, kalaupun kita mengatur-ngatur Allah yang Maha tahu, ternyata Allah tetap saja memberikan yang terbaik buat kita yang Dia tahu. Kan tidak, bayangkan Pak Budi kalau semua orang minta kaya, apa tidak menjadi rusak dunia ini? Dan kalau semua dikabulkan kan rusak. Kalau semua orang kaya, siapa yang mau nembok? Kalau semua orang kaya, siapa yang mau melakukan kebaikan? Karena memberi saja perlu ada orang yang diberi. Bukankah ada yang memberi, ada yang diberi itu merupakan sebuah interaksi sosial yang luar biasa? Dan kalau semua orang diikuti keinginannya untuk menjadi kaya, dan semua kaya, malah dunia kehilangan keseimbangannya. Itulah sebetulnya potret dunia saat ini adalah kesempurnaan. Jadi kita jangan menjustifikasi itu. Terimalah ya, ini sebagai sebuah kenyataan. Jangan terjebak dualitas. Yang kaya dibutuhkan, yang tidak kaya dibutuhkan. Karena orang kaya pun tidak bisa berbuat kebaikan kalau tidak ada yang mau diberi. Makanya jangan menyepelekan orang yang mau diberi. Berterima kasihlah pada mereka yang mau diberi. Karena kalau tidak ada yang mau diberi, tidak ada pemberian Pak Budi. Itu yang dimaksud dengan doa. Jadi saya tidak menyalahkan orang yang meminta-minta pada Tuhan. Silahkan kalau kesadarannya di situ. Saya cuma mengupgrade. Cobalah ya, naik sedikit ke atas. Naik sedikit ke atas. Karena doa yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Karena doa yang akan terkabul adalah repetisi dari pikiran, repetisi dari perkataan, repetisi dari tindakan. Itu ya. Betul ayat yang disampaikan tadi, tetapi mengartikannya harus tepat ya. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, ya, tadi ada pertanyaan, siapa sebetulnya yang tidak pantas mengklaim penerima kuasa Tuhan? Tentu saja, ya, Tuhan itu ya memberikan kuasa kayak Pak Budi lah. Pak Budi memberikan kuasa kan tidak pada orang sembarangan, Pak Budi. Pak Budi memberikan kuasa atas yang tidak bisa Pak Budi lakukan, tentu saja pada orang yang dianggap oleh Pak Budi bisa melakukan itu. Kan harus ada kompetensi dong. Masa Pak Budi mengangkat pengacara, ya sekolahnya bukan hukum, maka mengangkat pengacara yang tidak punya keahlian dalam bidang hukum. Pak Budi mengangkat seorang pengacara karena dia pakar dalam bidang itu. Kan ada kompetensi itu. Kan tidak mungkin kita menguasakan sesuatu pada seseorang yang tidak punya kompetensi untuk menjalankan kuasa kita sebagai pemberi kuasa. Sama kalau semua kita itu semua diutus Tuhan.
ke semesta ini. Tapi di dalam melaksanakan kehidupan ini ternyata tidak semua orang menjalankan kepribadian Tuhan. Bahkan melupakan Tuhan, bukan? Jadi kalau saya ditanya, siapa yang tidak berhak dan tidak pantas mengklaim ya penerima kuasa? Jawaban saya satu. Mereka yang tidak menjalankan kepribadian Tuhan. Mereka yang melanggar kepribadian Tuhan. Yang di dalam kesehariannya malah justru ya bertolak belakang dari kepribadian Tuhan. Contoh sederhana ya. Dia mengatakan pengasih, dia mengatakan penyayang. Kan harus dibuktikan dalam kehidupan. Yang namanya pengasih, yang namanya penyayang, ya tentu saja dia harus punya cita kasih dong. Ya kan? Jadi tidak mungkin ya. Dan banyak sekali, mohon maaf ya, orang melakukan tindakan kriminal, melakukan kekerasan kepada orang lain, ya bahkan atas nama Tuhan. Mohon maaf ya, membunuh binatang. Membunuh binatang. Kan banyak juga yang menggunakan atas nama Tuhan. Padahal binatang itu kan sebetulnya tidak mau dibunuh ya. Itu. Kan itu salah kaprah. Kalau saya sering mengajarkan pada murid saya, kalau kamu bunuh binatang untuk dimakan oleh kamu, bukan harus menggunakan bismillah. Kamu harus minta maaf sama binatang itu. Minta maaf yang bagus tuh. Nah, ini saya sering bergurau. Tapi kemudian ya murid-murid saya mengatakan betul ya. Kita mengatasnamakan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tapi membunuh. Masa iya begitu? Kan itu berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Kemudian yang berikutnya, pengertian khalifah. Ini pengertian khalifah ini kan sering diartikan kita ini adalah penguasa di bumi ini. Karena merasa penguasa lalu mengeksploitasi bumi, itu yang keliru. Bayangkan sekarang bumi kita ini Pak Budi ya, rotasinya itu sudah mulai melambat. Bahkan evolusi bumi matahari sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena banyak sekali di bumi ini keseimbangan bumi diganggu oleh keserakahan manusia. Coba ya, kalau manusia boleh menambang emas, boleh menambang batu bara, tetapi lubangnya tutup lagi dong setelah diambil. Supaya apa? Supaya gaya Coriolis di bumi ini tidak kemudian mengganggu keseimbangan bumi. Ini saya berbicara gaya Coriolis karena ya itu kalau yang belajar fisika, belajar hukum Newton pasti ngerti maksud saya. Ya, tapi kan sekarang menganga di mana-mana. Saya jalan-jalan kemana-mana Pak Budi ya. Saya tidak menyebut namanya supaya tidak menyinggung suku. Saya berjalan kemana-mana di bumi pertiwi ini banyak sekali ya lubang-lubang, gua-gua yang menganga. Setelah diambil sesuatunya, dibiarkan saja. Bahkan banyak ya kecelakaan yang terjadi karena masuk ke perangkap yang dibuat oleh manusia sendiri. Bukankah manusia tidak bertanggung jawab? Apakah mereka ketika mau bekerja membaca bismillah, saya yakin baca bismillah, ya. Ini bismillah cuma ucapan di mulut saja, tapi merusak alam. Bismillah menebang pohon, bismillah kemudian menimbulkan banjir. Bismillah atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tetapi mengganggu keseimbangan semesta. Bismillah mengganggu ketertiban umum. Banyak juga. Mohon maaf ya, banyak yang baca bismillah kemudian berkoar-koar menebarkan kebencian, ya. Bahkan membenci pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan visi misinya, tidak sesuai dengan filosofis hidupnya, kan banyak yang seperti itu. Nah, kemudian makanya saya mengartikan tadi, khalifah itu bagi saya adalah penjaga bumi. Kita ini harus menjadi penjaga bumi. Ya. Yuk ya, kita jaga supaya oksigen di bumi tetap ada. Kita jaga supaya suhu bumi tidak meningkat, sehingga es di kutub tidak mencair, sehingga banjirop tidak terjadi. Supaya jumlah daratan di bumi ini tidak berkurang terus-menerus, padahal jumlah manusia bertambah terus. Itu kalau manusia yang sadar dengan itu. Nah, para ilmuwan melakukan itu. Silakan Pak Budi lihat ya, konferensi tentang menjaga suhu bumi di mana-mana itu dilakukan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sadar. Mungkin mereka tidak baca bismillah ya secara formal, tapi saya yakin orang-orang yang sadar untuk menjaga bumi supaya tetap cantik, supaya tetap indah, itu mereka yang sudah memiliki kepribadian Tuhan. Walaupun tidak membaca itu secara formal. Barangkali itu jawaban saya, Pak Budi, atas 4. Satu lagi ya. Nah, semua orang ingin bahagia. Nah, tadi Pak Budi mengatakan cara berbahagia katanya berdoa kepada Tuhan. Ya, inilah menurut saya yang harus diluruskan ya. Jadi cara kita untuk bahagia tentu saja. Bahagia itu apa sih? Harus ngerti bahagia. Bahagia itu bukan senang. Yang saya tangkap dari pengertian Pak Budi itu senang. Senang itu kan mendapat Pak Budi. Sehingga untuk mendapat harus merengek-rengek, meminta-minta kepada Tuhan. Padahal sebetulnya bahagia itu bukan mendapat. Ketika kita mendapat itu senang Pak Budi, bukan bahagia. Justru bahagia itu melepaskan. Saya mendapatkan sesuatu, saya senang. Dan bahagia baru terjadi kalau saya melepaskannya. Maka saya sering mengajarkan pada murid saya, kamu tuh tidak bahagia kalau semua yang kamu dapat tidak kamu lepaskan. Kalau kamu tidak pernah memberi siapapun, kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya ketika kita punya uang, coba lepaskan uang kita, berikan pada orang yang butuh pertolongan. Saat kita melihat orang bahagia, disitulah kebahagiaan.
Justru bahagia itu bukan mendapat, tapi melepaskan. Dan saya menangkap dari pertanyaan Pak Budi yang nomor 5 tadi, bukankah kita untuk bahagia harus berdoa? Dan berdoa itu adalah meminta. Nah, itu yang disebut oleh Pak Budi bukan bahagia itu. Itu senang karena mendapat. Makanya manusia sekarang terus saja inginnya tuh mendapat, tetapi tidak pernah membagi. Itu yang lucu dari manusia. Dan saya yakin ya, saya sudah ketemu manusia-manusia yang semacam itu, hidupnya tidak bahagia. Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah bisa merasakan kenikmatan memberi. Dan saya mengajarkan di komunitas saya memberi. Makanya kita punya yang namanya BSI Peduli. Jadi Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Isinya apa? Isinya mengumpulkan sejumlah uang untuk dibagikan. Pertama, untuk menangani anak-anak yang putus sekolah. Yang kedua, menangani orang-orang yang kelaparan. Itu ada di kami, Pak Budi. Dan ternyata saya sudah bertahun-tahun mengajarkan ini pada murid-murid saya. Dan mereka mengatakan sekarang, ternyata memberi itu nikmat. Dan siapa yang sudah merasakan kenikmatan memberi, pasti akan memberi, memberi, dan memberi. Dan hukum alam, siapa yang memberi pasti menerima. Saya yakin, siapa yang memberi pasti menerima. Itulah sebetulnya ya. Saya senang ditanya, supaya apa yang saya jelaskan di berbagai statement saya itu bisa dipahami lebih mendasar, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Terima kasih Pak Budi. Dan mohon izin saya akan alihkan dulu waktu ini kepada penanya yang lain, karena udah banyak yang raise hand. Saya persilakan kepada Pak Darmawan di Kalimantan Tengah. Silakan Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Darmawan nih. Alhamdulillah, bismillah. Wakil Bapak ketuaan. Silakan Mas. Terima kasih ya Guru atas kesempatannya. Saya bersyukur sekali punya kesempatan untuk bisa bergabung untuk pertama kalinya dalam Zoom meeting ini. Salam kenal sahabat semuanya. Tujuan pertama saya ikut Zoom meeting ini untuk bersilaturahmi dengan Ayah Guru. Karena saya punya keinginan suatu saat nanti bisa bertemu dengan Ayah Guru. Walaupun saya jauh dari Kalimantan Tengah. Ya, izinkan saya bercerita sedikit tentang perjalanan spiritual saya, Ayah Guru. Boleh. Pertama kali 8 tahun lalu saya itu menemukan YouTube Ayah Guru ketika ceramah di salah satu pesantren. Nah, dari situ saya mempunyai rasa ceramah guru Ayah Guru itu ya pokoknya berbeda dengan ustadz-ustadz, dengan kiai-kiai yang lain. Saya tidak pernah mendengar pengajian yang secara komprehensif seperti yang Ayah Guru sampaikan. Nah, terus seiring berjalannya waktu di antara jeda itu kita kira 2019 kalau nggak salah, saya cari-cari YouTube Ayah Guru. Nah, barulah saya temukan. Ternyata banyak sekali di situ, sudah mungkin ratusan. Dan saya ikuti semuanya Ayah Guru. Nah, di selang jeda 8 tahun itu saya bertemu seorang katakanlah seorang guru. Nah, yang memberikan mengajarkan saya bahwa ini pintunya kalau kamu ingin masuk bertemu dengan Tuhan, ke rumah Tuhan. Nah dalam perjalanan saya itu ya Guru, dari situlah saya pertama kali menemukan cahaya, melihat cahaya. Nah, saya nggak tahu itu apa, itu penjelasannya gimana, karena guru saya hanya menyampaikan, saya hanya menunjukkan pintunya, silahkan kamu masuk sendiri. Nah, itu saja yang disampaikan oleh guru saya. Nah, setelah saya mengikuti penjelasannya guru, baru saya tahu, saya sadar ternyata itu adalah salah satu tanda dari Tuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan ya guru, berkaitan dengan surah At-Taha ayat 12. Nah, di situ diterangkan bahwa ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, nah beliau diperintahkan untuk melepaskan dualitas. Guru saya pernah bilang, kalau kamu ingin memasuki rumah itu, karena Tuhan itu maha suci, maka dirimu harus suci, kamu harus suci. Nah, pertanyaan saya berkaitan itu ya Guru, kita sebagai seorang pencari Tuhan, apakah ketika kita belum mencapai kesucian,
apakah kita bisa dibimbing oleh seorang guru mursyid yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam rumah suci itu, walaupun keadaan kita masih belum suci, masih belum bersih. Nah, kira-kira itu pertanyaan saya, guru. Oke. Nah, Baik. yang kedua ini ya, Oh, guru. Saya cuma penasaran aja dari YouTube saya yang saya lihat, yang saya pelajari. Ya guru tidak pernah menceritakan siapa sosok guru dari ayah guru. Saya cuma penasaran aja, kepo sedikit. Ya. Ya kira-kira itu saja ayah guru yang ingin saya tanyakan. Saya mohon ridha dunia akhirat atas ilmu yang saya dapatkan dari YouTube itu. Saya mohon ridha ayah guru. Suatu saat saya berdoa semoga saya bisa bertemu ayah guru. Ya. Itu saja ayah guru, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darmawan. Mohon maaf tadi sanggil Bapak ya. Nah, ternyata masih jauh usianya dibanding saya. Baik, saya menerima silaturahminya. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang menyadari. Kalau kita tidak tahu, kita sadar bahwa kita tidak tahu, maka kita akan sampai suatu saat menjadi orang yang tahu. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak pernah sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak akan pernah merindukan cahaya. Jadi saya apresiasi orang-orang yang sedikit saja punya kesadaran dalam dirinya. Oh, saya sekarang sedang tinggal dalam kegelapan. Saya harus menuju cahaya. Orang-orang yang semacam ini, itu yang di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, itu adalah orang-orang yang punya peluang untuk menjadi orang yang tahu, dan dia akan tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan orang yang berilmu. Orang berilmu itu seperti itu, ya. Oke. Saya terima ya silaturahminya. Jangan bilang Kalimantan jauh dengan saya. Murid saya di Kalimantan banyak ya, di Samarinda banyak, di Banjarmasin banyak, di Balikpapan banyak. Jangan bilang jauh ya. Asam di gunung, garam di laut. Kalau sudah saatnya bertemu juga di Kuali. Ya. Jadi nggak usah bilang begitu. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu Nabi Muhammad yang bilang begitu. Jadi kata jauh itu dibuang, itu hanya dalam pikiran. Ilusi pikiran. Kalau kita mau pasti ketemu. Kalau kita mau pasti ketemu. Ya, kata jauh tidak ada. Di pikiran saya kata jauh nggak ada. Saya udah keliling dunia belajar ilmu. Jadi kalau tadi ditanya di pertanyaan kedua, siapa sosok guru saya? Guru saya banyak. Guru saya banyak, ya. Lebih dari 7 guru saya. Ya, saya keliling dunia belajar ini, ya. Saya belajar semua tradisi meditasi, saya belajar semua tradisi agama, saya belajar semua tradisi keyakinan. Walaupun akhirnya saya tetap ya menggunakan Islam sebagai baju saya. Tetapi saya sudah belajar semuanya. Jadi kalau ditanya guru, banyak ya. Nanti suatu saat saya akan bercerita ya. Guru saya banyak. Dan dari berbagai keyakinan, dari berbagai tradisi ya. Saya tidak pernah menutup diri saya. Karena kan Nabi Muhammad yang mengajarkan pada kita lewat para sahabat. Jangan lihat siapa yang berkata. Lihat apa isi perkataannya. Itulah yang saya belajar dari Lao Tse, saya belajar dari Deepak Chopra, saya belajar dari Thich Nhat Hanh, saya belajar dari semua orang-orang hebat di dunia. Saya belajar dari semuanya. Dan oleh karena itu maka saya belajar sains juga, saya belajar fisika, saya belajar metafisika, saya belajar semuanya ya. Dan belajar itu ya membuat kita menjadi universe. Universe itu uni itu kumpulan, versi itu sudut pandang. Sehingga sudut pandang kita jadi luas. Kalau sudut pandang kita luas, kita tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah menjudge orang ya. Hanya orang-orang yang sempit sudut pandangnya, yang gampang baperan, tersinggungan, mengatakan orang lain salah ketika berbeda dengan dirinya. Itulah ya. Hati-hati ketika begitu. Saya hargai 8 tahun Mas Darmawan melakukan pencarian ya. Dan akhirnya ketemu. Ya itulah memang ya. Cara Allah memberikan hidayah itu caranya luar biasa. Ya, itu memang saya dulu tidak main di YouTube ya. Itu juga yang posting ceramah saya waktu di Malang, itu Baitur Rahmah itu bukan saya, itu dari TV Surabaya sebetulnya. Dan waktu itu saya tidak berniat untuk ya menonjolkan diri lah. Saya tuh inginnya sembunyi aja di tempat terang. Ya, bahwa tahun 2019 saya mulai main YouTube karena saya udah melihat, wah kayaknya saya ini harus bicara nih. Begitu banyak orang-orang yang berani bicara tanpa fakta, bicara tanpa pengalaman gitu ya. Hanya pakai ilmu katanya aja ya. Kata ini, kata itu, kata ini. Oh, dulu begitu. Ya, itu laku banget itu dongeng begitu.
Dan saya kemudian muncul ke permukaan tahun 2019 karena melihat kondisi itu. Dan banyak yang mendesak saya supaya saya bicara. Jadi mohon izin, mohon maaf kalau saya bicara bukan menonjolkan diri, mungkin saatnya harus bicara untuk memberikan keseimbangan, ya. Karena apa? Kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan bisa dianggap kebenaran. Saya menyampaikan selamat karena Mas Darmawan sudah bertemu seorang guru, tadi sudah bisa menemukan cahaya ilahi dalam diri, itulah tanda Tuhan yang paling besar. Maka dikatakan dalam Quran surat An-Najm itu ya, surat An-Najm, kalau Mas Darmawan nanti selesai ngaji, coba baca dari ayat 13, 14, 15, 16 sampai ayat yang ke-18. Di situ dikatakan ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Sampai ayat ke-18 dikatakan, inilah tanda Tuhan yang paling besar. Dari tanda Tuhan yang paling besar adalah melihat semesta dalam diri. Ya, itu betul yang dikatakan oleh seorang guru, ya, tugasku hanya membukakan pintu, tugasmu adalah memasuki ke dalamnya. Itu sudah benar. Seorang guru manusia itu hanya mengantarkan untuk bertemu kita dengan guru sejati kita. Dan guru sejati kita adalah Allah yang bersama dengan kita. Kalau sudah belajar sama Allah tanpa batas, ya tanpa batas, akan melampaui semua kecerdasan biasa yang hanya mengandalkan intelektualitas, ya. Nggak ada artinya itu semua, ya. Makanya orang yang berbicara hanya menggunakan intelektualitasnya, hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi kalau dia berbicara dengan kesadarannya, Allah yang akan menggunakan dia sebagai corongnya Allah. Maka itu yang menyebabkan dia menjadi tanpa batas. Itulah bedanya ya. Bedakan ya, mana mutiara, mana debu, ya. Makanya ma'rifat itu mengangkat debu menjadi mutiara, mengangkat hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Kan begitu dalam Ihya Ulumuddin. Ya, insya Allah ya. Kalau sudah memarifati Allah, maka kita bukan debu lagi. Dan kita bukan lagi debu lagi. Mutiara, bukan lagi hamba sahaya, tetapi menjadi setingkat raja-raja. Itu kan janjinya Allah dalam hadis qudsi. Kemudian surat Toha tadi, betul ya, surat Toha. Nanti bacanya dari ayat 9, itu cerita tentang Musa. Di situ kan dikatakan, sudah sampaikah kepadamu kisah Musa ayat 9-nya. Ayat 10-nya, yaitu ketika Musa melihat api. Dan api yang dimaksud di sana bukan api biasa. Ya. Naron itu tidak selalu menjadi api. Maka Musa mengatakan, aku melihat api. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Tinggallah kamu di sini, wahai keluargaku. Kan begitu di ayat yang ke-10. Dan kemudian Musa itu masuk ya ke dalam api. Nah, cara masuknya itulah perlu seorang guru. Ya, nah api di situ bukan api biasa. Nabi Ibrahim dibakar api. Bukan api biasa, kalau dibakar api biasa kan gosong. Itu kan pengalaman spiritualnya Ibrahim saat beliau bertemu Tuhan. Bukan bertemu dengan api itu, bukan yang di dapur itu ya. Ya, itu jangan salah paham ya, itu harus ngerti itu. Itu ilmu hakikat itu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, aku telah memilih kamu. Ya gitu. Maka dengarkan apa yang aku wahyukan kepada kamu, kan begitu. Lalu ya, di situ ada pernyataan ya. Sesungguhnya aku telah memilih kamu dan kamu sekarang berada di lembah suci tua. Maka lepaskanlah kedua terompahmu. Jadi terompah itu lambang dari apa? Lambang dari kiri dan kanan. Terompah itu lambang dari dualitas. Dualitas itu lambang dari dunia. Jadi kalau kamu ingin memasuki rumah suci, maka kamu harus melepaskan kedua terompah. Nah, maka kamu harus mencapai kesucian. Apa itu suci itu? Hati-hati. Suci itu bukan seperti yang diceritakan kebanyakan orang. Suci itu ada dua indikatornya. Satu, berhenti dari keserakahan pada yang kita ingin. Yang kedua, berhenti dari kebencian pada yang tidak kita ingin. Ketika kita sudah tidak serakah pada yang kita ingin, dan kita berhenti dari kebencian pada yang tidak kita ingin, itulah kesucian. Kesucian adanya di pikiran. Makanya manusia yang masih serakah pada yang dia ingin, manusia yang masih benci pada yang dia tidak ingin, itulah manusia yang berada dalam kegelapan. Itu yang disebut dengan kotoran jiwa. Coba lihat manusia sekarang. Sangat serakah pada yang dia ingin. Sangat benci pada yang dia tidak ingin. Itulah yang terjadi. Dan itu yang disebut dengan kotoran jiwa, itu yang namanya kegelapan. Jadi kesucian itu adalah dua indikatornya. Satu, ya, berhenti dari keserakahan pada yang kita ingin. Yang kedua, ya, berhenti dari membenci yang tidak kita ingin. Nah, itu yang disebut dengan melepaskan kedua terompah. Ya, makanya untuk ya melakukan perjalanan spiritual yang sebenarnya, maka kita harus melepaskan keduanya. Bukan melepaskan dunia, bukan lari dari dunia. Tugas kita hati-hati. Tugas kita di dunia adalah ngurus dunia. Tapi ngurus dunia harus dengan kesucian. Nah, kalau kita ngurus dunia dengan berbekal sifat-sifat Allah pada diri, ya, yang ditiupkan Allah bersama dengan peniupan ruh pada diri, maka kita akan selalu terjaga. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyimpang dari sifat fitrahnya diri kita sendiri. Itu ya. Jadi, nah pertanyaan yang tadi, apakah yang belum suci bisa dibimbing oleh seorang guru? Seorang guru yang menolak orang yang kotor bukan guru. Seorang guru yang sudah bijaksana, dia bisa menerima yang suci maupun yang kotor. Karena Allah yang Maha Suci sudah berjanji dalam sebuah ayat,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah saja sudah mengampuni segala dosa. Hanya satu yang tidak diampuni, itu dosa syirik. Jadi kalau ada seorang guru yang menolak muridnya karena kekotoran jiwanya, bukanlah seorang guru. Seorang guru itu bisa menerima semua muridnya apa adanya. Malah justru kekotoran jiwanya itulah yang akan dilarutkan dalam kemahasuciannya Allah lewat bimbingan seorang guru. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Ya kalau bertemu dengan saya, tidak usah menjadi suci dulu, nggak usah. Ya datang aja sama saya. Ya orang jahat hari ini punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Tidak boleh menjustifikasi orang lain karena kejahatan dan kesuciannya. Itu pesan dari saya. Terima kasih ya, Mas Darmawan. Ya, oke. Sudah ada penanya. Berikutnya itu Mas Fadlan ini. Dari mana nih Mas Fadlan? Kayaknya santri nih Mas Fadlan. Silakan Mas Fadlan. Silakan Mas Fadlan. Dihidupkan dulu audionya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah guru dan semua sahabat-sahabat dimanapun berada. Salam kebahagiaan, salam satu rasa, satu cinta buat kita semuanya di sini. Semoga kita dalam kebahagiaan dan keabadian yang nyata dalam kehidupan kita. Ayah guru, simpel aja. Sebenarnya pertanyaan saya udah terjawab dengan oleh ayah guru dari kemarin. Jangan katakan tidak mungkin, tetapi bagaimana caranya. Kegelisahan, kerinduan saya, mungkin ayah guru sudah tahu. Saya sering sampaikan ke ayah Sugeng untuk bertemu dengan ayah guru. Bismillah, ya kegelisahan itu Bismillah sudah saya sampaikan ke Tuhan setiap malam. Ya, semoga Tuhan akan segera menjalankan itu. Nah, pertanyaan saya simpel ayah guru. Tuhan manunggal bersama kita semuanya di sini setiap saat berbagi interaksi. Saya baru ini saya sering orang datang ke saya gitu kan, bercerita kepada saya tentang kehidupannya. Lantas saya seperti melihat diri saya sendiri ya. Yang saya bingungkan hari ini adalah pantaskah saya menyampaikan apa yang menjadi pesan rasa itu gitu ya. Apakah saya pantas menyampaikan itu? Dan ketika saya menyampaikan, si penanya itu adem gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah saya sering melihat ada pengemis ataupun anak-anak yang anak yatim terutama gitu. Saya nggak tega banget gitu. Saya pengen membantu, tapi ketika saya pengen membantu, kondisi saya sedang bukan saya yang ini, karena kesadaran saya rendah gitu ya. Belum waktunya, mungkin saya hari ini belum sedang dititipkan, jadi belum bisa membantu dengan apa yang dibutuh bantuan. Contohnya sedang butuh uang, saya belum ada uang, saya hanya bisa berbagi senyuman, menuntunnya aja jalan. Nah ya, ketika kita tidak bisa membantu seseorang, membantu makhluk-makhluk yang lain itu ya, ada keganjilan di hati untuk mengulanginya, mendatanginya lagi ya. Nah, apa penggantinya? Mungkin ketika kita tidak bisa memberikan itu, gitu. Karena kan misalnya orang butuh uang ya, kita belum ada uang, seperti itu ya. Dan yang ketiga, cinta yang tak terbatas. Karena itu modal untuk la ilaha illallah. Kalau sudah cinta, ya sudah semuanya cinta, nggak ada lagi dualitas. Cinta yang tak terbatas itu bagaimana ya? Dan cinta dari Allah itu sudah saya sadari sendiri. Aplikasi la ilaha illallah. Itu saya sering kadang dimaki gitu kan, sering dihina gitu kan. Mohon maaf, semua bukan saya bermaksud untuk pamer atau apa ya. Saya bilang makasih ya Pak gitu kan. Kemudian yang itu jadi menangis gitu. Kalau jadi makasih, saya bilang waduh luar biasa. Sebenarnya kan Bapak itu sedang menjadi cermin yang luar biasa, menjadi ladang yang luar biasa bagi saya. Karena saya sudah sendiri bahwa Allah sedang bicara saya. Ya. Satu lagi terakhir, salam rindu buat ayah dan sahabat-sahabat semua di sana. Terima kasih, semoga kita selalu bahagia. Salam satu rasa, salam satu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadlan. Ini sharing juga yang luar biasa. Saya sudah bisa merasakan getarannya, ya Mas Fadlan. Ya nggak tahu, saya juga kalau lihat orang bicara itu getarannya terasa ya. Jadi saya menyampaikan selamat sudah berada di kesadaran ini, karena sampai di kesadaran ini mahal ya Mas Fadlan.
Insya Allah kalau sudah kontak Pak Sugeng berarti nggak lama lagi ketemu saya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Wa huwas samiul alim, karena dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Itulah janji Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Saya sudah merasakan getarannya Mas Fadlan dan pasti kita akan bertemu tidak lama lagi, ya. Tuhan manunggal bersama manusia. Tuhan sudah bersama dengan kita. Sayang sekali banyak manusia yang masih mencari-cari Tuhan. Padahal dia itu sudah manunggal bersama Tuhan. Cuma dia tidak menyadari kehadirannya. Tugas kita cuma satu, menyadari kehadirannya. Itu sudah luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa. Ya, baik ya. Mas Fadlan sekarang didatangi banyak orang. Jalani aja terus. Ya. Apakah Mas Fadlan sudah berhak untuk menyampaikan sesuatu? Sampaikan saja yang Mas Fadlan rasakan, yang Mas Fadlan alami. Apa yang dialami, yang dirasakan, sampaikan. Ada ayat dalam Quran surat Al-Qalam, man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang diberi izin bicara oleh Allah, maka kata-katanya akan menghunjam. Jadi kalau orang merasa nyaman, merasa damai setelah mendengarkan kata-kata Mas Fadlan, itu izin bicara dari Allah. Itu izin bicara itu seperti itu, ya. Karena orang-orang yang tidak punya izin bicara, kalau bicara itu akan disangkal. Kalau bicara itu akan didebat. Ya, kalau sudah tidak didebat orang, malah membuat orang merasa nyaman, tenang, itu izin bicara ya, nak ya. Izin bicara itu dinyatakan dalam Al-Quran. Ya, saya merasakan bagaimana cinta kasihnya Mas Fadlan, ya, melihat orang yang susah, ingin membantu. Bantulah sesuai dengan yang kita bisa. Kita bisa senyum-senyumlah, kita bisa nasihatilah, kita bisa menyemangatilah. Kita nggak punya uang, jangan memaksakan, ya. Yang kita punya. Kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kita punya. Kita punya cinta, berikan cinta. Ya, cinta tidak selalu uang. Ya, banyak orang yang datang kepada saya. Ya, ada yang minta nasihat, saya ngasih nasihat. Ada yang minta beras, saya kasih beras. Ada yang minta uang, saya kasih uang. Berbagai macam keperluan. Apa yang kita bisa berikan, apa yang kita punya. Dan jangan mengatakan kita tidak punya apa-apa. Karena kita semua diberi berkah oleh Allah. Kehidupan sendiri adalah berkah yang luar biasa. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa segalanya. Luar biasa. Ini adalah anugerah yang tanpa batas. Ya, kita diberikan semuanya. Kita punya tangan untuk menolong, tolonglah dengan tangan. Kita bisa melangkah dengan kaki, tolonglah dengan langkah kaki kita. Banyak yang dapat kita lakukan. Dan jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak punya apa-apa. Makanya kemarin saya membuat judul di YouTube, ya, jangan katakan tidak mungkin. Katakan bagaimana caranya. Dan cara jangan ditunjukkan pada kita. Cara tujukan pada Allah. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Karena dia yang punya segala cara. Percayalah itu. Kalau kita punya keinginan, cara nggak usah kita yang memikirkan. Serahkan caranya kepada Allah. Ya, jadi apa yang dapat dilakukan Mas Fadlan sekarang? Lakukan saja yang Mas Fadlan punya. Punya senyuman, berikanlah senyuman. Punya kata-kata indah, berikanlah kata-kata indah. Itu jauh lebih menyenangkan. Ya, gitu. Ya, saya yakin orang sekelas Mas Fadlan suatu saat akan diberikan keberlimpahan rezeki, ya, lahir batin, insya Allah, ya, insya Allah. Yang penting jangan berpikir tidak mungkin. Berpikir mungkin dalam hidup. Begitu berpikir mungkin, semua cara akan ada. Saya pernah berada di posisi Mas Fadlan. Saya pernah jadi tukang ambil kayu bakar ke hutan. Saya pernah jadi pemikul air dari sungai ke pabrik tahu. Saya pernah melakukan semuanya. Dan saya tidak menganggap itu sebagai sebuah musibah. Saya pernah menjadi asisten rumah tangga selama 8 bulan, saking saya ingin kuliah. Dan saya lakukan semua itu dengan senang hati dan penuh sukacita. Dan saya tidak pernah meratapi masa lalu, karena masa lalu yang telah mengantarkan saya menjadi saya hari ini. Saya tidak mungkin punya kesadaran yang semacam ini kalau hidup saya serba gampang. Hidup saya serba sulit, tetapi kesulitan bagi saya bukanlah merupakan suatu hambatan untuk saya maju. Semua tantangan bagi saya adalah peluang untuk saya maju. Dan itu yang saya lakukan. Saya bisa sekolah tidak bukan karena orang tua saya kaya. Saya 11 bersaudara, orang tua saya tinggal di perkebunan. Kita kadang makan sehari, tidak makan 2 hari. Seperti itu yang dilakukan kami di keluarga. Tetapi kami bisa sekolah. Siapa yang punya keinginan dan selalu mengatakan mungkin, cara akan datang pada dirinya. Percayalah ya Mas Fadlan. Kemudian, bagaimana mendapatkan cinta yang tanpa batas? Manunggalkan diri kita dengan sang pemilik cinta tanpa batas. Tauhid kita harus ditingkatkan dari la ilaha illallah. Naik menjadi la ilaha illa huwa.
naik lagi menjadi la ilaha illa anta, dan puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Begitu sampai sudah la ilaha illa ana, baru kita akan bisa sholat yang sejati, sholat yang sesungguhnya. Makanya Nabi Musa, ya, orang pertama yang diperintahkan sholat oleh Allah. Dia mengubah tauhidnya dari la ilaha illallah menjadi la ilaha illa huwa, menjadi la ilaha illa anta. Puncaknya tauhidnya Musa adalah la ilaha illa ana. Itu diabadikan dalam Quran surat Toha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Disitulah sholat kita akan mendapatkan sholat yang sebenar. Ya, semoga bertemu saya nanti suatu saat. Saya akan bimbing bagaimana merasakan manunggaling kaulalan Gusti yang sebenar. Baik, itu Mas Fadlan. Ya, salam buat keluarga, para sahabatku semuanya dimanapun berada. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Saya bukan tidak mau menerima layanan pertanyaan selanjutnya, karena ilmu itu tidak usah banyak. Yang penting sedikit, tapi kita mulai mengamalkannya. Karena ilmu itu seperti harta yang ada di gudang. Kalau tidak diamalkan, maka nggak ada gunanya. Dan kuncinya untuk membuka ilmu adalah amalan. Maka kita lakukan. Saya doakan para sahabat semuanya menjadi pemegang surat kuasa dari Allah dan pemegang tanda tangan Allah. Sehingga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita, menyerap kepribadian Allah menjadi kepribadian kita. Tahalluq bi akhlaqillah. Sadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum